Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini akan membahas tentang kesehatan dan juga daya tahan tubuh kita berkaitan dengan kiat produktif di tengah pandemi ini. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam acara seminar online yang berjudul Menjaga Kesehatan dan Daya Tahan Tubuh dengan Kiat Produktif di Tengah Pandemi. Saya sebagai anggota perwakilan dari kelompok KKN 154 UIN Jakarta, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Dan juga marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesehatan itu adalah hal yang penting bagi manusia. Karena tanpa kesehatan kita tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemudian tetapi semakin padatnya aktivitas kita sendiri, untuk di perusahaan kita bekerja, kemudian di rumah kita sibuk, kemudian di kampus juga banyak sekali tugas. Kesibukan tersebut menjadikan waktu olahraga kita semakin sempit. Bahkan kita sulit untuk meluangkan waktu untuk berolahraga. Nah, ini adalah salah satu problem yang memang sering terjadi, ya. Kemudian kita harus ketahui bahwa ada beberapa upaya kesehatan, ya. Salah satunya adalah bagaimana kita memelihara kesehatan, kemudian meningkatkan kesehatan, kemudian ketika kita kena penyakit, bagaimana cara menanggulangi penyakit tersebut, terus bagaimana cara mencegahnya, dan bagaimana penanggulangan kita untuk dapat tetap fit ataupun sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, setelah ini adalah susunan materi. Sebentar. Oke, udah kelihatan? Udah ya, kelihatan? Baik. Jadi susunan materi pada hari ini pertama ada pentingnya memelihara kesehatan, kemudian pentingnya kesadaran masyarakat, kemudian peran olahraga dalam pembangunan, olahraga di tengah pandemi, dan juga kesalahan olahraga saat pandemi. Baik, yang pertama, pentingnya memelihara kesehatan. Nah, di sini kita harus ketahui bahwa kesehatan dan juga aktivitas fisik itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Seiring perkembangan zaman, bagaimana cara kita memelihara kesehatan itu sangat berpengaruh dari olahraga. Nah, apa saja pentingnya memelihara kesehatan? Yang pertama adalah modal beraktivitas. Jadi, tanpa kesehatan yang baik, manusia akan terhambat melaksanakan berbagai aktivitas. Jadi dengan kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga, maka kita semakin semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian meningkatkan energi. Nah, dengan kita berolahraga secara rutin dan juga kita atur jadwalnya, maka kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan semakin optimal. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah mencegah timbul penyakit, ya. Nah, penyakit saja bermacam-macam. Bisa dari penyakit jantung, kemudian penyakit diabetes,
kemudian nyeri punggung, darah tinggi, dan bahkan obesitas melebihi berat rata-rata ataupun berat yang normal lah. Nah, terjadi adalah obesitas. Obesitas ini merupakan salah satu dampak dari seseorang yang makan secara berlebih, tidak dikontrol, dan juga tidak melakukan olahraga setiap hari. Nah, ini kalau seseorang yang suka rebahan, biasanya untuk mengidap obesitas itu ada kemungkinannya ya. Nah, jadi jangan sampai ketika pandemi ini kita melupakan aktivitas olahraga ya. Baik, itu materinya. Kemudian ada pentingnya kesadaran masyarakat. Perlu diketahui bahwa negara Thailand berdasarkan The National Statistic Thailand menemukan bahwa 30% masyarakat Thailand itu secara terlibat dalam aktivitas fisik. Nah, 30% ini merupakan persentase yang kecil. Karena kalau misalkan kita melihat di Thailand itu ada sekitar 76 provinsi yang memiliki taman umum juga standar yang biasa digunakan oleh orang-orang sana. Tapi minat olahraga masih sedikit ya di Thailand itu. Nah, kenapa mereka masih sedikit minat olahraganya? Mungkin karena pertama kekurangan waktu ya, terlalu sibuk untuk melakukan aktivitas yang lain. Kemudian dari olahraga juga jarang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu, rata-rata anak-anak di sana yang berumur 2-18 tahun itu mereka mengidap kegemukan ya, ataupun obesitas. Nah, itu kan mereka itu tidak aktif untuk berolahraga. Maka anak-anak di sana banyak yang mengidap kegemukan, ya. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fonterra dalam menyambut Hari Osteoporosis Dunia, ya, ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara di Asia Tenggara paling tidak aktif dengan 68% responden menyatakan mereka berolahraga kurang dari 3 kali seminggu. Ya. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman, olahraga yang efektif itu minimal 3 kali dalam seminggu, ya. Dan juga waktunya itu sekitar 30 sampai 45 menit itu minimal. Ya. Dan aktivitas olahraganya juga banyak yang bisa kita lakukan. Nah, jadi tetapi meskipun adanya hasil dari penelitian tersebut, tapi masih banyak masyarakat Indonesia yang masih kurang sadar pentingnya menjaga hidup sehat. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya animo ataupun minat dan apresiasi masyarakat terhadap olahraga. Dan juga banyak masyarakat di Indonesia yang belum membuka wawasannya bahwa olahraga itu sebenarnya penting untuk kesehatan sendiri. Cara setahun ya, garansinya setahun, Bang. Nah, kemudian mohon maaf Pak Ikhwan di mute dulu. Iya. Baik, saya lanjutkan. Ada masalah pemicunya. Masyarakat itu belum mementingkan bahwa kesehatan itu penting, ya. Pertama adalah kurangnya niat, ya. Nah, niat ini menjadi satu dasar utama untuk kita melaksanakan olahraga. Kalau misalkan kita tidak ada niat, maka kita tidak akan bisa untuk action melakukan olahraga, baik di rumah ataupun di luar rumah. Kemudian yang kedua, kurangnya peralatan, ya. Banyak sekali orang-orang yang
mempertimbangkan bahwa olahraga harus nge-gym, harus bayar sebulan 150.000, 250.000, bahkan ada yang jutaan. Harian pun ada yang mahal, seperti misalnya Fitness First. Nah, yang harus kita pahami bahwa olahraga itu tidak semestinya harus pakai peralatan, ya. Tapi dengan olahraga latihan fisik, dengan kita push up, pull up, kemudian plank, ya. Nah, itu adalah olahraga-olahraga kecil yang kalau misalkan kita lakukan setiap hari dengan istiqomah, maka akan memberikan dampak yang baik untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya waktu. Ya. Kurangnya waktu ini mungkin karena terlalu sibuk dengan aktivitas lain. Baik tugas kampus ya, yang semakin banyak, kemudian akhirnya lupa untuk berolahraga. Nah, akhirnya ada orang-orang yang misalnya setelah kuliah, pas liburan, ternyata badannya bertambah gemuk, ya kan? Jadi ketika bertemu temannya, wah kamu gemukan. Nah, itu sering kali terjadi di negara kita ini. Baik, saya lanjutkan. Yang kelima adalah peran olahraga dalam pembangunan. Ya. Yang pertama adalah memperlihatkan eksistensi bangsa. Nah, eksistensi bangsa ini adalah bagaimana bangsa kita memperlihatkan prestasi dari para atlet-atlet yang dihasilkan dari ketekunan dia dalam berolahraga, didasari atas rasa gemar berolahraga. Misalnya saja kemarin adalah Zuhri ya. Zuhri itu menggemparkan dengan skill larinya. Nah, dia itu adalah pria asal Batang ya. Dia itu mendapatkan medali emas di nomor 100 meter dengan catatan waktu 10,40. Nah, ini merupakan catatan waktu terbaik di Asia saat itu, saat lomba yang dia laksanakan. Nah, itu menjadi suatu acuan bahwa olahraga itu ternyata dapat memperlihatkan bangsa kita di mata dunia bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang berprestasi dan tidak kalah dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah peran olahraga itu membentuk karakter, watak, dan kepribadian. Nah, ini adalah dengan ketekunan, maka akan melatih juga rasa kepercayaan diri kita, sportivitas, ya, dan juga kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama, ya. Nah, yang pastinya ini akan berdampak juga kepada kita dalam menghadapi persoalan dan tantangan hidup. Kemudian yang ketiga, ada meningkatkan kualitas fisik sumber daya manusia. Nah, dengan mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia secara lahir maupun batin, maka kontribusi yang baik dalam pembangunan nasional di berbagai macam sektor akan dapat dicapai. Baik, saya lanjutkan. Oke. Di sini ada olahraga di tengah pandemi, ya. Ada senam, ada juga bersepeda, olahraga kalistenik, olahraga dengan alat di rumah, kemudian ada yoga, tai chi, qigong, dan mind body exercise lainnya. Nah, yang pertama senam. Nah, senam itu adalah olahraga yang bisa kita lakukan di mana saja, bahkan di rumah pun bisa, ya. Dengan menggunakan speaker, baik dari handphone ataupun dari sound system. Nah, jadi dengan ada melodi yang terdengar, membuat olahraga semakin semangat dan tidak menimbulkan rasa jenuh, ya. Nah, kemudian sekarang juga lagi ngetren nih bersepeda dan berlari di jalan, ya, dengan protokol kesehatan tentunya. Dan yang harus kalian perhatikan adalah 3M, ya.
Sebenarnya ini bukan untuk bersepeda dan berlari di jalan saja, tetapi dimanapun kita berada, kita harus memperhatikan 3M, yaitu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, ini adalah hal yang harus kita jaga. Kemudian olahraga kalistenik. Pada intinya olahraga kalistenik ini adalah olahraga yang mengandalkan kekuatan otot. Bagaimana caranya kita untuk bisa berolahraga dengan membentuk otot kita sendiri. Misalnya dengan push up, squat, jumping jacks, ya, dan olahraga lainnya yang bisa lakukan. Kemudian punya alat-alat olahraga, lakukan treadmill, spis, body slender. Nah, bagi yang tidak punya, bisa menggunakan metode kemudian ada yoga, tai chi, qigong. Nah, ini menggunakan pikiran kita sendiri ya. Karena dia lebih bersifat ke olahraga pemikiran. Ya. Jadi salah satu manfaatnya adalah untuk mengurangi ketegangan tubuh kita sendiri. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini ada kesalahan dalam berolahraga. Ketika kita melakukan olahraga apapun, hendaknya kita sering mencari informasi, menggali informasi, kira-kira sampai mana batasan yang tidak boleh kita lewati dalam berolahraga. Karena yang pastinya sekitar hari-hari ada batasan-batasan tertentu termasuk ketika berolahraga. Jadi kemarin ya awal-awal pandemi saya sempat menerapkan kesalahan dalam berolahraga. Misalnya ketika saya minum es, nah, itu yang tidak dibenarkan. Karena bagaimanapun pula, ketika saya melaksanakan olahraga, tubuh kita ini sedang karena ada bar. Nah, terutama olahraga kardio, ya. Olahraga kardio itu adalah olahraga berat seperti lari, lari 10 km yang saya lakukan itu bisa membuang sekitar 900 kalori. Nah, itu lumayan kalau kita bertahap ya. Dan juga itu pola jadwalnya bisa turun dapat. Baik, kesalahannya yang pertama di dalam presentasi saya ini menggunakan pakaian tebal dalam berolahraga yang memicu keringat keluar lebih banyak dan puncaknya adalah seseorang akan mengalami dehidrasi dengan kekurangan air minum. Ya. Jadi untuk memakai pakaian yang tipis, jangan yang tebal. Karena kalau misalkan yang tebal, apalagi pakaian yang berwarna hitam, ketika terkena terik matahari itu tubuh kita akan lebih mudah untuk mengeluarkan keringat lebih banyak. Nah, itu akan memicu terjadinya dehidrasi di dalam tubuh kita sendiri. Nah, akhirnya terlebih kalau misalkan kita tidak membawa air minum, kita kekurangan ya.
kekurangan asupan air di dalam tubuh kita. Sedangkan kita harus ketahui bahwa 70% tubuh kita sendiri itu di air, ya. Jadi air sangat penting untuk kita. Kemudian bagi teman-teman yang masih merokok, ya, itu ada kesalahannya, yaitu merokok 1 jam sebelum olahraga dan 2 jam setelah melakukan latihan fisik. Nah, jadi merokok itu diperbolehkan, ya, tidak disalahkan. Tapi ketika ingin berolahraga, itu disarankan untuk tidak merokok 1 jam sebelumnya, karena akan memicu terjadinya sistem pertahanan tubuh dalam melawan virus itu akan menurun. Jadi jangan sampai ketika kita berolahraga malah jadi penyakitan. Nah, itu adalah hal yang harus kita hindari saat berolahraga. Nah, kemudian hindari latihan CrossFit ataupun latihan sebagian besar terdiri dari latihan aerobik, latihan beban tubuh dengan tinggi. Misalnya ada seseorang tubuh itu obesitas, ya kan? Dia lakukan aktivitas olahraga semangat, saking semangatnya dia tidak mempedulikan intensitas olahraga yang dia lakukan. Jadi ketika intensitas tersebut semakin tinggi, justru itu akan mengancam tubuh dari seseorang yang berolahraga dengan salah ini. Maka sangat dihindari, ya, latihan CrossFit. Kemudian yang terakhir ada olahraga yang harus dibatasi, ya. Banyak orang yang belum paham, yang salah dalam berolahraga itu adalah yang tidak bisa menentukan waktu-waktu yang efektif untuk melakukan olahraga. Jadi batasi misalnya latihan aerobik, ya, itu rentang waktunya 30 sampai dengan 45 menit. Nah, kalau misalkan yang sudah berprofesi sebagai atlet, dia tidak dipermasalahkan untuk melakukannya selama 60 menit. Ya. Nah, kemudian gerakan yang dibatasi itu misalnya gerakan dancing, lompat tali, senam aerobik, jalan cepat, dan lari sprint. Nah, kemudian ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Kesehatan itu sangat penting, ya, untuk tubuh kita sendiri. Karena tanpa kesehatan yang baik, kita akan sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, rasanya adalah dengan berolahraga. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap olahraga tersebut? Ketika semakin meningkat partisipasinya, maka indeks pembangunan olahraga juga akan semakin meningkat. Baik, waktunya sisa 3 menit. Kita sambung di Zoom selanjutnya. Jadi di sini saya selesaikan dulu. Teman-teman bisa nyambung di link berikutnya. Di link yang sama, ya. Jadi saya stop dulu. Dan setelah ini kita buka sesi pertanyaan.
di seminar online ini tentang kesehatan. Mungkin ada yang ada beberapa aplikasi ya yang bisa menunjang kita dalam berolahraga. Yang pertama ada Daily Workouts, ya, itu ada di Play Store, bisa langsung. Nah, itu jadi kita bisa ya, olahraga mulai dari 5 menit sampai dengan 30 menit. Nah, di Daily Workouts juga ada 95 tutorial bagi berolahraga dengan beberapa teknik tertentu yang pastinya itu akan membantu kita dalam berolahraga. Kemudian ada lagi Rantastic, ya. Nah, Rantastic itu adalah aplikasi mengukur jarak lari kita ketika kita sedang berlari. Jadi nanti akan terekam di sana berapa kilometer kita berlari dan ada juga kenaikannya, apakah tiap hari kita meningkat atau malah menurun. Baik, mungkin sembari menunggu yang lain, Saudara Fareza mau bertanya? Ya, saya ingin bertanya. Perkenalan dulu Dipersilakan. atau ya. Saya Fareza dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fareza dari UIN Surabaya. Ingin menanyakan, kan dari pertama sampai akhir ini kan mengenai materi kesehatan jasmani saja ya. Tapi saya ingin menanyakan apa kesehatan rohani? Kan dari judulnya itu kesehatan saja, tidak menjelaskan kesehatan apa, tapi kan ada lanjutannya lagi. Jadi kan sekarang kan banyak mahasiswa, ya siswa-siswa juga yang belajar dari rumah, bekerja dari rumah, juga ada karantina juga. Dan mungkin dari beberapa mereka atau banyak dari mereka itu merasakan jenuh di rumah atau kayak merasa bosen, stres gitu. Bentar-bentar. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengatasi kesehatan mental untuk beberapa orang yang mengalami stres dan jenuh tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Fareza ya, dari UIN Surabaya. Ya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan, ya. Jadi pertanyaan Fareza itu berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental ya. Ya. Nah, kalau misalkan kesehatan mental sendiri itu berasal yang pertama dari mind self ya, ataupun pikiran kita sendiri. Yang paling penting juga kita harus memperhatikan bahwa apakah lingkungan sekitar kita mendukung kita untuk berpikir positif agar mental kita juga dapat menghasilkan mental yang positif. Nah, itu yang pastinya adalah bagaimana cara kita memanfaatkan waktu kita dalam kesibukan sehari-hari. Misalnya saja, untuk saya sendiri, bagaimana cara saya memperbaiki mental saya agar tidak stres, terutama di rumah karena keseringan selama pandemi ini. Ya, saya bisa menggunakan media elektronik ini, misalnya saya meluapkan kegelisahan saya dengan teman saya gitu. Nah, jadi dengan berbicara dengan teman kita meskipun melalui online, nah itu dapat membantu bagaimana caranya kita memperbaiki mental kita sendiri gitu. Jangan sampai ketika kita mental down, kita terus-terusan menyimpan rasa down itu di dalam diri kita sendiri.
Nah, itu justru akan memperburuk kondisi kita. Nah, jadi dengan adanya sahabat, keluarga, kerabat, ataupun saudara-saudara dekat Fareza yang tentunya itu bisa membantu sekali ya bagaimana Fareza menghadapi mental Fareza itu mau dibuat seperti apa ya. Yang tentunya dari adanya teman sahabat tersebut mereka akan memberikan hiburan kepada kita dan juga kita akan memperbaiki diri kita dengan sendirinya. Seperti itu, Fareza, sepengetahuan saya. Ya, makasih Kak penjelasannya. Oke, sama-sama Fareza. Untuk yang lain ada pertanyaan? Saudara Fadli? Baik, mungkin karena teman-teman yang lain juga tidak masuk ke ruang Zoom meeting sampai detik ini, mungkin saya izin menutup saja ya sharing-sharing kita pada hari ini. Kemudian nanti sertifikat akan dikirim di grup, dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam berkata ataupun dalam berbuat selama seminar online ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dapat memberikan tambahan wawasan kepada teman-teman tentang bagaimana kita memelihara kesehatan. Karena kesehatan itu penting, dan dari sekarang marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Dan tentunya semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya di tengah pandemi ini, dan kita harus percaya bahwa kita bisa menghadapi kondisi ini sampai nanti kondisi membaik dan kembali seperti semula. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.